Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sukacita yang luar biasa kita rasakan saat ini. Anugerah Tuhan luar biasa buat kehidupan kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa buat kehidupan kita. Mari kita akan menyatukan hati kita. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita minta tolong kepada Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan buat kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu kepada kami. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan, Allah kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Pada saat ini Tuhan, kami siap diberkati Bapa, melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, melalui apapun yang ada pada saat hari ini. Kami berserah ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Semusim berlalu, Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mohon kuasa-Mu bekerja atas setiap kami, sehingga firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, dan firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tetap ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi kami, karena kami siap mendengar. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus 6 ayat 10 mengatakan, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Perenungan kita pagi hari ini dengan satu judul, apapun kesulitanku saat ini, aku tetap menikmati hari yang diciptakan oleh Tuhan. Apapun kesulitan kita sekalian, tetapi kita mau belajar untuk kita tetap mampu menikmati hari yang diciptakan oleh Tuhan. Bicara tentang kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua sisi kehidupan, yaitu kehidupan yang di dalamnya ada kesedihan dan kehidupan yang di dalamnya ada kebahagiaan. Dua sisi kehidupan ini tidak pernah bisa lepas dalam kehidupan setiap kita sebagai manusia. Seringkali kita berkata, di saat kita berada dalam kesedihan, itu bukanlah sesuatu yang baik. Dan ketika kita berada dalam sebuah kebahagiaan, kita mengatakan itulah yang terbaik. Namun ternyata tidak demikian. Kesedihan maupun kebahagiaan, ketika hal tersebut diizinkan terjadi dan dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, hal tersebut pasti memiliki tujuan yang sangat baik. Jadi di dalam kesedihan itu ada kebaikan Tuhan, dan di dalam kebahagiaan itu juga ada kebaikan Tuhan. Jadi baik dalam kesedihan maupun kebahagiaan, Tuhan memiliki tujuan yang sangat baik. Ada seorang tokoh penyair lagu pujian, It Is Well. Dia adalah Horatio Spafford. Dia kehilangan 2 anak yang terkena demam berdarah. Properti gedung yang dia miliki habis terbakar. Lalu kemudian 4 orang anaknya yang lain meninggal karena kecelakaan kapal laut. Betapa hebatnya penderitaan yang dihadapi oleh Horatio ini. Tidak mudah untuk menghadapi itu semua. Rasanya kesedihan terlalu banyak yang dialami daripada kebahagiaan. Namun demikian, apakah Horatio menyerah dengan semuanya itu? Tidak, saudara. Dalam situasi kondisi yang dia hadapi saat itu, dia mampu berkata demikian. Ketika damai seperti sungai memperhatikan jalanku, ketika kesedihan seperti ombak laut menggulung, apapun nasibku, Engkau Tuhan Allah telah mengajariku untuk berkata, ini baik dengan jiwaku. Horatio tidak pernah mengatakan bahwa ketika dia mengalami kesedihan bertubi-tubi itu sesuatu yang tidak baik. Horatio mengatakan itu sangat amat teramat baik. Dan bahkan ketika pemulihan Tuhan percayakan kepada Horatio pada musim-musim berikutnya, dia tetap mampu juga berkata, ini baik. Bagaimana dengan keberadaan kita saat ini? Apakah kita bisa menikmati hari yang diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang tidak mudah? Lalu bagaimana saudara dan saya bisa belajar untuk bisa menikmati hari yang diciptakan oleh Tuhan itu, meskipun kita menghadapi situasi yang tidak mudah? Yang pertama yang harus kita lakukan, jangan pernah berharap untuk
berharap untuk hari-hari yang baik kemarin atau kerinduan untuk seperti dulu akan membuat kita tidak pernah bisa melihat, merasakan karunia sukacita Tuhan untuk hari ini. Jika kita hidup di masa lalu berharap hal-hal seperti itu lagi, merindukan berkat yang tidak lagi kita miliki, kita akan kehilangan kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita pada hari ini. Karena kita selalu melihat kemarin, kita selalu berkata kemarin lebih baik daripada hari ini. Padahal kita tahu bahwa setiap hari itu memiliki kesusahannya sendiri. Dan hari ini pasti ada sukacita Tuhan. Kita sering kali lupa bahwa bukan hanya sesuatu yang baik yang kemarin juga terjadi. Ada duka cita, ada kesedihan. Kita cenderung melupakan anugerah Tuhan yang menopang kita. Melalui kesedihan itu, memang ada kesedihan. Tetapi kita lupa ada tangan Tuhan yang sangat kuat yang menopang kita. Tetapi yang kita ingat hanyalah kesedihan itu saja. Yang kita ingat hanyalah penderitaan itu saja. Tetapi kita tidak pernah bisa melihat bahwa ada tangan Tuhan yang sangat kuat menopang kita. Ada kuasa Roh Kudus yang menghibur kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jika masalah saat ini sangat mendesak, kita tergoda untuk berpikir bahwa hidup lebih baik sebelum kesulitan sekarang ini. Ternyata tidak demikian. Karena sekali lagi, masing-masing hari itu memiliki kesulitan. Pengkhotbah 7 ayat 10 mengatakan, jangan katakan mengapa masa lalu lebih baik dari ini. Karena bukan dari kebijaksanaan Anda menanyakan hal ini. Jadi kalau kita mengatakan bahwa masa lalu lebih baik dari hari ini, itu sebenarnya bukan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Itu hanyalah egoisme kita saja. Karena kita merasa hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Padahal kita tahu bahwa hari ini itu penuh dengan kasih setia Tuhan. Seperti apa yang Tuhan sudah nyatakan di hari kemarin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan berharap untuk kemarin. Tetapi dengan bijak bersyukur kepada Tuhan atas belas kasihan kemarin yang baru kembali terjadi pada hari ini. Kalau kemarin ada belas kasihan Tuhan, maka kita meyakini hari ini juga ada belas kasihan Tuhan. Jadi mari kita terus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan merindukan hari besok. Jangan pernah merindukan hari besok. Terkadang kita mencoba melepaskan diri dari kesedihan hari ini dengan membayangkan hidup yang lebih bahagia di esok hari. Dorongan kita adalah berpikir bahwa keadaan akan segera membaik dan kemudian kita akan bersukacita lagi. Bagaimana kalau ternyata besok lebih buruk daripada hari saat ini? Kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, dan kita tidak bisa menikmati hari itu. Karena ternyata hari esok tidak seperti yang kita harapkan. Karena kita berharap keadaan akan segera membaik, tetapi yang terjadi justru tidak semakin membaik. Nah, apakah kita bisa menerima hal itu? Besok mungkin tidak ada masalah hari ini, tapi besok mempunyai masalahnya sendiri. Jika kita selalu membayangkan masa depan yang bebas dari masalah, kita akan kehilangan sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini. Karena tiada hari tanpa masalah, saudara. Setiap hari itu pasti ada masalah. Cukup untuk hari ini masalahnya sendiri, dan cukup untuk hari besok. Dan itu semua adalah anugerah kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada kita. Setiap pemberian yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Dan setiap hari yang Tuhan percayakan kepada kita, selalu ada yang baik yang Tuhan percayakan bagi kita. Meskipun ada masalah, kesulitan, tantangan yang ada di dalamnya. Tapi mari kita melihat Tuhan. Kita fokus bukan kepada masalahnya, tetapi kita fokus kepada Tuhan yang ada di balik masalah itu, yang mampu menguatkan saudara dan saya, sehingga kita tetap mampu menikmati
menikmati setiap hari itu dengan sangat indah. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan ditambahi dengan kesusahan esok, karena esok sudah ada kesusahannya sendiri. Dan setiap hari ada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, hiduplah penuh harapan pada hari ini. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan setiap hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Nikmati. Kalau hari ini kita ada, hari ini kita hidup, itu anugerah Tuhan. Dan pakai kehidupan itu untuk memuliakan namanya, untuk menyenangkan Dia, untuk menjadi berkat. Bersukacitalah dengan hari yang Tuhan percayakan, di mana ada kehidupan yang Tuhan nyatakan. Jika kita hidup untuk masa depan atau merindukan masa lalu, kita akan dilumpuhkan oleh masalah hari ini, dan akhirnya kita akan kehilangan berkat pada hari ini. Itu sebabnya awalilah hari Anda dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Jangan awali hari dengan marah, jangan awali hari dengan menggerutu, dengan komplain, dengan apa yang kita alami saat ini. Tapi berikanlah persembahan syukur kepada Tuhan. Lihatlah berkat-berkat-Nya yang disediakan sepanjang hari. Mengingat kebaikan Tuhan, maka hati kita akan dipenuhi dengan sukacita yang melampaui keadaan kita saat itu. Mungkin kita bertanya, sampai kapan Tuhan masalah ini terjadi dalam hidupku? Kapan itu bisa selesai? Saudara, pertanyaan itu akan membuat kita tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan, karena fokus kita kepada masalah, bukan kepada kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah masalah itu tetap terjadi, namun kita meyakini pemeliharaan Tuhan juga terus terjadi, tidak pernah berhenti. Itu sebabnya Mazmur 118 ayat 4 mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak, kita bersukacita karenanya. Meskipun kita punya masalah, punya persoalan, punya kesulitan, punya pergumulan, namun demikian ada kebahagiaan, ada sukacita yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapa di surga telah mengutus anaknya yang sempurna untuk mati bagi dosa-dosa kita, dan telah bangkit dari kematian. Dia mengambil masalah terbesar yang kita hadapi, yaitu murka Tuhan, yang pantas kita terima karena kita adalah manusia yang berdosa. Dia menanggung kesedihan kita yang sangat kita rasakan hari ini. Itu sebabnya mari kita menikmati berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dengan penuh semangat atas hari ini. Masalahku memang besar, tapi aku juga punya Allah yang besar, punya Allah yang hidup, yang mampu mengatasi setiap masalah persoalan yang aku hadapi, sehingga hari ini aku mau memberikan hidupku untuk Tuhan. Karena ketika kita melihat masalah kita lebih besar dari Tuhan, itu akan membuat kita tidak bisa memuliakan namanya. Itu sebabnya sebagai hari yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita berkarya, kita melayani Dia, kita memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita sekalian. Itu sebabnya Yesaya 53 ayat 4 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Itu semua Tuhan Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Itu sebabnya mari kita menikmati setiap hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Kasih setianya tidak pernah habis, kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada hari yang kami jalani sebagai hari yang tidak baik,
tetapi semua hari adalah baik dengan setiap masalah persoalan kesulitan yang ada di dalamnya. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir di setiap hari yang Tuhan percayakan. Sehingga kami tetap belajar untuk bersyukur, memuliakan Engkau, bersukacita dalam segala keadaan. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Hari ini hari yang indah, hari di mana Tuhan telah menjadikan kita, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memimpin kapel virtual pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Tiba saatnya kami akan memulai kerja karya dan pelayanan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami kepada Engkau dengan satu keyakinan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Kami mempercayakan Rumah Sakit Baptis Batu ke tangan kuasa Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu menaungi rumah sakit ini dan memakai rumah sakit ini untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi seluruh pasien
dan juga keluarga yang Tuhan percayakan untuk dapat kami layani sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi keluhan sakit penyakit setiap pasien yang ada, biarlah melalui perawatan medis yang dilakukan, semuanya boleh mengalami kesembuhan di dalam Engkau. Karena Yesus Kristus Tuhan ada atas setiap kami. Untuk itu kami mempercayakan persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan dalam bentuk apapun. Kami meyakini, kami percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan jalan keluar yang terbaik untuk semuanya itu, dan tentunya mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Untuk itu kami terus berdoa untuk para pemimpin kami, supaya mereka terus dilingkupi dengan hikmat bijaksana yang datangnya daripada Engkau. Dan kami semua, seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu, juga demikian belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Biarlah di dalam kami bekerja dan melayani Engkau, kami belajar untuk memandang Tuhan Yesus di atas segalanya, sehingga segala sesuatunya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau. Kami rindukan juga pemulihan boleh terjadi atas Indonesia, pemulihan boleh terjadi atas Jawa Timur, pemulihan boleh terjadi atas kota Batu ini, atas pandemi, atas bencana yang terjadi. Dan biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata atas setiap kami, dan membuat kami terus belajar berharap, bergantung, dan mendekatkan diri sepenuhnya kepada Engkau, meyakini bahwa rancangan-Mu adalah damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Untuk itu Bapa, kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan sudah memberkati kami dan akan terus memberkati kami, dan siap memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.